Shalom Jemaat BCS Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu mari sama-sama kita mau siapkan diri kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Dialah Tuhan yang mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya. Dialah Tuhan yang akan kita tinggikan dan muliakan di dalam ibadah kita. Mari siapkan diri kita untuk menghadap Dia. Ibadah hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mungkin ini sudah yang kesekian kalinya kita beribadah dengan situasi yang seperti ini di tempat kita masing-masing. Banyak mungkin di antara saudara-saudara yang sudah semakin merindukan kapan ya kita bisa beribadah bersama-sama di ruangan ibadah kita di Grand City Mall lantai 4. Kapan ya bisa makan siang bareng-bareng setelah selesai ibadah. Kapan ya cari parkiran pagi-pagi kemudian menuju ke lantai 3 untuk mengantar anak-anak kita di dalam ibadah anak. Lalu kita kemudian masuk di ruangan ibadah kita. Saudara, kita nggak tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi kita mau sama-sama belajar untuk bersabar, melihat bagaimana tuntunan Tuhan, melihat bahwa ada banyak hal juga yang bisa kita syukuri di dalam hari-hari ini. Mari sama-sama kita mau terus naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Hari-hari berganti, ada hari baru yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari saudara-saudara, di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan ini, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Semua cipta
datang dan bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Datang dan bersyukurlah untuk pengorbanan Tuhan. Anugerah keselamatan yang dianugerahkannya bagi setiap kita. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kekal. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Sungguh besar setiamu bagi setiap kami ya Tuhan. Bahkan di masa-masa seperti ini, kami masih bisa tetap merasakan akan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan untuk segala tuntunan-Mu, kasih setiamu, pemeliharaanmu ya Tuhan, yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Bagi kami secara pribadi, juga bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang masih Engkau anugerahkan buat kami. Bahkan kami juga mau bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang mau mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur, kami punya Engkau Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya juru selamat yang hidup. Tuhan yang mulia, Tuhan yang besar, Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami mau terus untuk memuji, mengagungkan nama-Mu. Kami mau terus datang di hadapan-Mu ya Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kami, sebab Engkau Tuhan yang baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita mau masuk hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita mau memuji akan kebesaran namanya. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Mari semua memuji Dia. Biarlah semua yang bernafas memuji akan kebesaran Tuhan. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara, kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, mari sama-sama kita mau ikrarkan
pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, biarlah apa yang baru saja kita ikrarkan ini bukan hanya sekedar keluar dari mulut kita, tapi kita mau betul-betul percaya kepada Tuhan. Karena kemanakah kita akan mencari kasih yang sejati, kuasa yang begitu besar, yang sebetulnya semuanya itu hanya dimiliki di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Mari siapkan hatimu saudaraku untuk kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa setiap kita. Dan kita nyanyikan pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Hanya kepadamu ya Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sama-sama katakan, kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu
kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Shalom saudara, selamat bertemu lagi. Dimanapun saudara berada, kiranya kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tetap bersama dengan saudara. Karena itu tetaplah beriman kepada Tuhan. Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Mazmur yang ketiga. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, Mazmur yang ketiga. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saudara, saya akan membacakannya dengan meminta pertolongan Alkitab Suara. Sungguh, Alkitab Suara sangat baik di dalam Mazmur yang ketiga ini. Oleh karena itu, mari kita nikmati. Saya akan membunyikan atau memutar Alkitab Suara dalam Mazmur ketiga ini. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tak seorang pun di antara kita yang pernah membayangkan bahwa kota-kota besar di dunia itu satu kali akan sunyi senyap. Kota-kota seperti New York, LA,
kota-kota seperti Bangkok, kota-kota seperti Jakarta akan sunyi senyap yang biasanya padat sekali dikunjungi oleh orang, saudara. Bahkan kalau di Jakarta, saudara, hanya saat Lebaran lah kota-kota itu akan menjadi kota Jakarta itu menjadi sunyi. Tapi hari ini orang tidak mudik, kota itu tetap sunyi. Dan tidak ada satu orang pun yang pernah membayangkan, saudara, satu kali produksi di pabrik-pabrik akan berhenti. Dan begitu banyak orang di PHK dan tidak boleh bekerja lagi. Saudara, sulit dibayangkan satu kali kita bersapa dengan masker. Orang senyum di balik masker dan kita tidak tahu dia senyum apa dia kesal. Oh saudara-saudara, tidak pernah dibayangkan bahwa ketakutan akan menjadi satu bagian yang universal dari dunia ini. Semua itu terjadi dalam hitungan beberapa bulan saja. Saudara, padahal memasuki tahun baru 2020, orang optimis dengan ekonomi dunia akan bertumbuh, termasuk juga ekonomi Indonesia. Saudara-saudara, sekarang orang harus masuk ke dalam rumah masing-masing, berkumpul dengan keluarga. Berkumpul dengan keluarga 1-2 minggu menyenangkan, saudara. Tapi setelah jalan 1 bulan, 2 bulan, mulai ada kebosanan, mulai ada melihat kekurangan pasangan masing-masing. Entah itu juga orang tua, entah itu anak. Oh saudara-saudara, mulai terjadi pertengkaran, mulai terjadi perselisihan. Belum lagi saudara-saudara kekhawatiran bahwa pekerjaan atau bisnis kita tidak akan berjalan dengan baik. Saudara, ketakutan menjadi bagian yang universal dalam dunia ini dan juga masuk ke dalam rumah tangga dan pribadi-pribadi kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Daud melukiskan Mazmur yang ketiga ini, dia juga mengalami satu persoalan yang betul-betul berat. Seakan-akan dunia tiba-tiba runtuh menimpa dia. Gelap pekat segelap malam yang paling gelap. Saudara, bagaimana dia tidak menjadi takut? Sehari sebelumnya, saudara, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia harus keluar dari istananya yang megah. Bukan karena di PHK sebagai raja, saudara, tetapi menjadi buronan musuh besarnya yang ingin membunuh dia. Saudara, bagaimana Daud tidak akan takut dan membuat jiwanya runtuh? Sehari sebelumnya, saudara, dia tidak pernah bermimpi bahwa rakyat Israel, saudara, yang mencintai, menghormati dia sebagai raja dan juga orang yang diperkenan oleh Tuhan, sekarang berbalik mengikuti musuh besarnya dan menginginkan kematiannya. Saudara, bagaimana Daud tidak akan takut dan gentar? Sehari sebelumnya dia tidak pernah bermimpi bahwa penasihat perangnya yang begitu berhikmat yang bernama Ahitofel justru memihak kepada musuhnya. Oh saudara, gelaplah masa depan Daud. Dia tidak pernah bermimpi semua itu terjadi di dalam kehidupannya. Dan saudara tahu yang lebih menyakitkan hatinya, dia tidak pernah bermimpi bahwa musuh yang mengejarnya, yang mengkudetanya, yang menginginkan jiwanya adalah anak kandungnya sendiri yang bernama Absalom. Saudara, seorang anak yang ditimang-timang pada waktu kecil. Seorang anak yang dikasihi, seorang anak yang dimanja. Seorang anak yang pada waktu remaja dilatih perang-perangan oleh Daud. Daudlah yang mengatakan, lindungi dirimu nak dari serangan musuh. Balik perisaimu nak, tusuk lawanmu nak. Sekarang saudara-saudara, busur panah dan pedang daripada Absalom diarahkan kepada nyawanya sendiri. Saudara, seorang bapak mana yang tidak akan sakit hati, tidak akan sedih melihat putranya sendiri yang disayangi itu, saudara, akan membunuh dia. Dan yang lebih meruntuhkan harapan Daud adalah semua itu terjadi di hari tuanya. Saya menduga Daud saat itu sudah berusia 60-an tahun, saudara. Saudara, kalau satu masalah datang kepada diri kita saat kita muda, barangkali kita masih berkata, masih panjang harapan kita. Masih panjang umur kita. Masih banyak energi kita. Masih penuh dengan kreativitas. Karena kita tidak takut. Tapi kalau itu datang saat kita berusia 60-an tahun, siapa yang berani menghadapi masalah yang begitu berat dalam kehidupan? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih menyedihkan adalah
Pada waktu Daud melarikan diri dari istananya, menyeberangi sungai Kidron dan menaik bukit Zaitun. 2 Samuel 15 ayat ke-30 menggambarkan suasana, situasi pelarian Daud itu. Dikatakan demikian saudara. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Sambil menangis saudara-saudara. Raja yang penuh dengan kehormatan. Raja yang selalu optimis. Raja yang mampu berperang melawan Goliat pada waktu remaja. Naik bukit Zaitun sambil menangis. Saudara, ini pertanda hatinya hancur. Dia tidak bisa menghadapi masalah itu. Keluarganya sendiri saudara. Anak kandungnya sendiri yang melawan dia. Sekarang persoalan keluarga menjadi persoalan negara yang viral di seluruh kerajaannya. Oh, betapa malunya dia. Lalu dikatakan lagi saudara, kepalanya berselubung. Ia berjalan sambil menangis dan kepalanya berselubung. Seperti orang yang menutup dengan jilbab gini saudara. Dia berjalan menundukkan. Dia tidak ingin wajahnya dilihat orang. Pertanda apa saudara? Malu luar biasa. Kehormatannya hancur lebur. Dengan peristiwa keluarga yang membesar seperti ini. Dia lari sebagai buronan dikejar anaknya sendiri. Saudara-saudara, hilanglah kehormatan Daud. Habislah martabat Daud. Lalu dikatakan dia berjalan dengan tidak berkasut. Tidak bersandal saudara. Ini untuk melukiskan bahwa Daud tidak punya apa-apa lagi. Pelariannya terlalu mendadak. Tidak ada yang bisa dibawa saudara. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Oh saudara-saudara, pukulan berat sekali buat seseorang yang bernama Daud. Seorang raja yang diurapi Tuhan. Seorang raja yang selalu dihormati oleh rakyatnya. Seorang raja yang penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Tapi hari tuanya mengalami masalah yang begitu berat. Lalu apa yang diperbuat Daud saudara? Apakah ia tenggelam di dalam penyesalan dirinya? Karena ia tidak mampu mendidik anaknya Absalom dengan baik? Apakah ia menyesali diri karena terlalu memanjakan Absalom? Atau dia menyesali diri saudara karena terlalu sibuk dengan tugas kerajaannya, dengan profesinya? Atau dia menyalahkan Tuhan? Dia bisa saja berkata, aku telah menjadi bapak yang baik, aku telah menjadi raja yang baik. Tapi kenapa engkau berbuat seperti demikian? Atau saudara, pilihan terakhir adalah melakukan bunuh diri. Apakah itu yang diperbuat Daud? Saudara-saudara, sebelum kita melihat apa yang diperbuat Daud, izinkan saya bertanya pada saudara dan saya. Kita sekalian dipertanyakan oleh satu pertanyaan. Kalau kita berdiri pada posisi Daud, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berkata, masih ada hari depan di depanku? Atau kita berkata, aku tidak takut, karena aku tahu Allah beserta dengan aku. Atau kita berkata, Tuhan cabutlah nyawaku. Cabutlah nyawaku Tuhan, aku tidak kuat lagi menanggung penderitaan seperti ini. Tuhan, aku tidak berdaya lagi. Aku ingin pulang Tuhan. Apakah itu saudara-saudara? Saudara-saudara, ketika Daud mengalami persoalan yang berat, pada akhir mazmurnya dia ingin berteriak kepada Israel, dari Tuhan datang pertolongan. From the Lord comes deliverance. Saudara, ini ditegaskan kepada orang-orang Israel yang membaca mazmurnya. Ini juga ditegaskan bagimu dan bagiku. Ini ditegaskan kepada anak Tuhan di seluruh dunia. From the Lord comes deliverance. Dari Tuhan datang pertolongan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Daud ingin berkata, jangan takut, jangan menyerah, jangan putus asa. Dari Tuhan datang pertolongan kita. Saudara, bagaimana mungkin di dalam situasi yang menakutkan, persoalan yang begitu berat dalam hidup kita, bisa datang pertolongan dari Tuhan? Saudara, inilah yang diperbuat Daud.
Dan inilah yang harus kita perbuat, saudara. Bagaimana mewujudkan pertolongan kita bisa datang dari Tuhan. Atau pertolongan Tuhan itu datang dalam diri kita. Yang pertama, saudara, datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Saudara, barangkali di antara kita ada yang berkata, wah Pak, saya kira Bapak ingin memberikan resep apa? Nggak tahu, cuma bilang doa Pak. Basi deh Pak. Saudara-saudara, jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa. Saudara, doa bukan pelarian orang-orang primitif seperti orang-orang Yahudi yang kemampuan berpikirnya kita anggap lemah, yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan apa-apa sehingga membutuhkan sesuatu yang bersifat magic atau magis. Karena itu mereka bersandar kepada doa. Bukan, saudara. Saudara, doa adalah satu pengakuan kepada Allah bahwa kita ini adalah makhluk yang vulnerable. Makhluk yang rentan. Makhluk yang tidak tahu bagaimana melindungi diri kita sendiri. Bahkan dari virus yang kecil yang tidak kelihatan kita pun tidak mampu. Yang bisa kita lakukan cuma cuci tangan dan jaga jarak. Kita tidak tahu siapa lawan kita. Kita tidak tahu ada di mana kita. Oh saudara, kepandaian manusia di depan Allah seperti hikmat yang terlalu bodoh. Doa melukiskan Tuhan, aku tidak berdaya. Tapi doa juga merupakan satu pengakuan kepada Allah. Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami Tuhan. Kami mengaku Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mungkin hidup dan melindungi diri kami. Doa. Saudara, dalam menghadapi masalah yang begitu berat, saat musuh mengepung bukit Zaitun, Daud datang kepada Tuhan di dalam doa. Pada ayat kedua, saudara, Daud berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara, perkataan banyak 3 kali. Cuma mau melukiskan Tuhan, aku punya persoalan yang begitu berat. Daud datang seperti kanak-kanak datang kepada papanya. Yang meratap, yang mengeluh dan menangis di depan papanya. Daud seorang pahlawan. Daud orang yang berkenan dan dihormati oleh orang-orang Israel. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia tetap merasa anak-anak datang pada bapaknya. Dia ceritakan seluruh persoalannya. Bahkan Daud berkata, banyak orang yang berkata tentang aku, Bapa, Tuhan, Gembalaku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara bahwa perkataan ini mau menunjuk kepada kisah kejatuhan Daud yang berzina dengan istri prajuritnya Batsheba, yang sekaligus dengan kelicikan Daud membunuh Uria, sang suami. Saudara, peristiwa itu memukul dirinya. Peristiwa itu merupakan kejatuhan yang sangat dalam buat Daud. Dia menyesal, dia bertobat, dia menangis, dia meratap kepada Tuhan memohon pengampunan. Dan Tuhan sudah mengampuni Daud. Dia tahu persoalan itu telah selesai, saudara. Dia tahu Allah telah mengampuni dirinya, saudara. Tetapi perkataan orang-orang yang mengatakan baginya sekarang tidak ada pertolongan daripada Tuhan, itu meneror mental rohaninya lagi, saudara. Itu mau mengajak dia untuk mengingat masa lalu yang kelam sehingga dia tidak mampu lagi bangkit. Saudara, tapi Daud mengenal Allahnya. Dia tahu dia bukan orang kudus, dia tahu bukan dia orang suci. Dia tahu di dalam sejarah hidupnya ada jejak-jejak kegelapan. Tapi dia mengenal Tuhan yang Maha Pengampun, Gembala yang baik. Dia datang kepada Tuhan dalam doa dan menceritakan kesulitannya. Saudara, berserulah kepada Tuhan. Datanglah di dalam doa kepada Tuhan. Para pemazmur melukiskan ketika mereka mengalami persoalan yang berat, apa yang mereka lakukan.
berseru kepada Tuhan. Saudara, penulis Mazmur 120 berkata, dalam kesesakan aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, lepaskanlah aku. Saudara, pemazmur 123 melukiskan perkataan seperti ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Saudara, Mazmur 130 melukiskan lagi cerita di dalam doa. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah suaraku. Saudara lihat, pemazmur-pemazmur ini mengundang kita untuk datang kepada Tuhan. Pengalaman mereka membuktikan untuk boleh mendapat penyelesaian dan pertolongan dari Tuhan. Kita harus datang di dalam doa kepada Tuhan. Saudara-saudara, sudah begitu lama barangkali engkau dan saya meremehkan arti doa. Barangkali kita sudah terlalu lama tidak lagi menikmati doa kepada Tuhan. Barangkali kita masih berdoa. Tapi doa yang begitu cepat dan formalitas, tanpa makna dan tanpa penghayatan. Kali ini saudara, kesulitan yang menakutkan kita di masa-masa seperti ini merupakan undangan Tuhan untuk kita datang kembali di kaki Bapa kita. Untuk berseru kepada Dia, untuk memohon kepada Dia pertolongan yang datang daripada Dia di dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ketidakberdayaan seluruh manusia di bumi ini, saya melihat ada satu hal yang mengharukan hati. Orang-orang di kota-kota besar seperti Brasil, Spanyol, Italia, Prancis, Inggris, Australia keluar ke jalanan, berlutut di jalanan, di trotoar. Mereka mengangkat tangan mereka berseru kepada Allah dengan menangis. Mereka menjerit kepada Tuhan, tolong kami Tuhan, kami takut. Saya percaya saudara, orang yang berseru di dalam rumah jauh lebih banyak. Ini satu kebangunan untuk melihat Allah lagi sebagai Allah yang harus dihormati. Tapi sekaligus melihat Allah sebagai sumber pertolongan. Ketika kita manusia yang sombong, sudah terlalu sombong membanggakan diri sendiri. Allah membiarkan COVID itu menjalar di seluruh dunia. Untuk menunjukkan kepada kita betapa bodohnya kita. Betapa tidak berdayanya kita di luar Dia. Saudara, bukankah Kristus pernah berkata kepada murid-muridnya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apart from me you can do nothing. Jangan pernah keluar dari Tuhan. Jangan pernah tidak melibatkan dari Tuhan. Kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Dia. Saudara, yuk kita mulai lagi berdoa. Yuk mulai lagi datang kepada Tuhan. Yuk ceritakan masalah kita dan akui kita ini manusia yang penakut, cemas dan khawatir. Yuk mulai berkata kepada Tuhan, Engkau sumber pertolonganku Tuhan. Bersyukur kepada Allah yang mengizinkan semua ini terjadi. Untuk mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Dia. Saudara, inilah awal dari pertolongan Tuhan datang pada kita. Yang kedua saudara, setelah kita berdoa kepada Tuhan, bagaimana membuat pertolongan Tuhan datang kepada kita? Yang kedua, lihatlah kuasa Tuhan. Alihkanlah mata kita dari kuasa besarnya persoalan kita. Mulai melihat Tuhan. Saudara, saya percaya banyak anak Tuhan ketika mengalami masalah berdoa kepada Tuhan. Tapi saya lebih percaya lagi saudara. Ada begitu banyak orang yang setelah berdoa tetap tinggal terkurung dalam kecemasan dan kekhawatiran akan masalahnya. Kapan selesainya kalau begitu saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang datang kepada pendetanya ketika kebaktian hari Minggu mau dimulai. Dia berkata, Pak pendeta, tolong saya Pak. Tadi pagi anak saya ditangkap Pak. Ditangkap beberapa polisi karena narkoba. Wow.
Pendetanya berkata, "Ibu, kebaktian sebentar lagi akan dimulai." "Oke Bu, saya mengerti. Minta maaf saya tidak bisa dengarkan terlalu panjang. Yuk kita berdoa." Saudara, dia berdoa. Tapi setelah berdoa, Pak Pendeta berkata, "Sekarang gimana Ibu? Serahkan sama Tuhan, Ibu sudah lega?" Iya, saya melihat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan pasti besar Ibu. Sekarang silakan kebaktian dulu. Begitu dia masuk ruang kebaktian, begitu dia duduk, di sebelah temannya, langsung dia berkata lagi, anak saya ditangkap karena narkoba, tolong doakan." Wow, 2 kali saudara dia sharing. Selesai kebaktian, dia sharing lagi, ketemu temannya di toilet. Lalu pulang, dia ketemu lagi dengan beberapa jemaat, dia sharing lagi. Orang seperti ini terpaku kepada masalah, tidak lagi melihat kuasa Tuhan. Saudara, apa artinya kalau seperti itu? Kalau kita berdoa dan tetap cemas, kalau kita berdoa tidak melihat kuasa Allah, tapi pandangan mata kita tetap pada persoalan itu, tidak terjadi pertolongan Tuhan, saudara. Mari kita lihat Daud. Ayat keempat dia berkata, tetapi. Saudara, jelas kata tetapi ingin melukiskan dari perbedaan suasana dari apa yang dikatakan tadi. Dia mengeluh kepada Tuhan bahwa dia punya banyak masalah. Tetapi, saudara terka, apa yang Daud mau katakan? Apakah dia berkata, tetapi aku Daud sudah banyak pengalaman, mengalami kesulitan-kesulitan dan tetap bisa berdiri teguh. Apakah dia berkata, tetapi aku tidak takut dan gentar pada persoalan yang berat? Apakah dia mau berkata, tetapi walaupun aku dikepung, aku tetap punya strategi untuk berperang. Dan masih banyak orang yang setia kepadaku. Tidak, saudara. Daud tidak mengandalkan dirinya. Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Dia berkata, tetapi engkau Tuhan. Saudara, Daud mulai melihat Tuhan di dalam mata rohaninya. Tetapi engkau Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah terlalu banyak berita buruk yang kita dengar. Dan mata kita beralih dari satu video ke video lain, dari satu berita ke berita lain. Dan semua yang kita lihat kebanyakan adalah berita buruk. Tingkat perekonomian dunia yang semakin minus, orang-orang di PHK, kelaparan di mana-mana, dan kejahatan terjadi mulai meningkat juga di negara kita. Saudara, semua itu telah terjadi. Dan akan semakin banyak terjadi. Dan ini merupakan realitas. Tetapi jangan kita hanya terpaku pada persoalan yang ada di depan kita. Jangan kita melupakan ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Kita bukan anak yatim piatu yang ditinggalkan sendiri oleh Bapa di surga. Ia adalah Allah pencipta alam semesta yang masih memegang kendali atas dunia ini. Dan dia adalah Bapa yang menyayangi kita. Yang selama ini melindungi kita dan memelihara kita dengan kasih setianya yang besar. Ada Tuhan, saudara. Jangan terpaku pada besarnya masalah. Terus menerus bergumul dengan kecemasan dan kekhawatiran dan ketakutan. Rontoklah mental rohani kita. Mulailah seperti Daud dan berkata, tetapi engkau Tuhan. Ayo lihat. Ancaman yang menakutkan itu realitas. Tetapi keberadaan Tuhan juga realitas, saudara-saudara. Tuhan bukan cuma imajinasi manusia. Tapi dia adalah pribadi yang nyata. Bahkan dia pribadi yang menciptakan dunia ini. Dan sekaligus memelihara engkau dan saya. Realitasnya Daud tahu. Bukit Zaitun sedang dikepung oleh pasukan-pasukan. Ribuan orang dari pasukan Absalom. Saudara, dalam ayat ke-7 dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Jadi ada puluhan ribu orang, saudara, yang mengepung Bukit Zaitun. Yang setiap waktu tentara itu bisa naik dan membunuh Daud. Namun mata rohani Daud
yang telah beralih kepada Tuhan berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang mengelilingi aku. Saudara, aneh bukan? Perisai yang mengelilingi. Biasanya perisai itu cuma satu sisi, saudara. Kalau perisai dipakai untuk menutup badan seorang tentara dari tusukan lawan di sebelah kiri, dia tidak bisa melindungi dari depan, dari kanan, dan dari belakang, bukan? Apalagi dari atas. Kalau perisai itu dipakai untuk melindungi serangan dari depan, tentu saja kiri dan kanan kosong, apalagi belakang. Tetapi Daud di dalam mata rohaninya ketika melihat Tuhan, dia berkata, Engkaulah perisai yang mengelilingi. You are a shield around me. Mengelilingi aku, mengepung aku. Musuh mengepung Daud, tapi perisai Tuhan juga mengepung, melindungi, mengelilingi Daud. Oh saudara-saudara, ini kedahsyatan iman Daud kepada Tuhan. Dan itu cocok dengan keberadaan Tuhan yang mengelilingi dia. Saudara, itu sebabnya dia tidak takut sama sekali. Saudara-saudara, saya pernah berada begitu dekat dengan beberapa singa yang sangat buas. Cuma beberapa senti di depan saya. Dan bukan hanya seekor, saudara. Ada 3-4 ekor yang mengelilingi saya. Tapi saya dengan penuh keberanian membuat satu gerakan dengan telunjuk saya, menunjuk-nunjuk hidung singa itu. Dia mengaum-ngaum, saya tidak takut, saudara. Kenapa saya tidak takut? Jawabnya karena saya ada di sebuah mobil. Dan itu ada di taman safari. Saya terlindung dengan kaca mobil yang tidak mungkin ditembus oleh singa-singa yang mengaum. Oh saudara, seperti itulah Tuhan melindungi engkau dan saya. Kalau Daud dilindungi Tuhan, engkau dan saya pun dilindungi Tuhan. Sekali Tuhan menggenggam orang pilihannya, siapakah yang akan mampu merebutnya? Tidak ada, saudara. Karena itu amanlah percaya kepada Tuhan. Karena itu nyamanlah di dalam genggaman Tuhan. Jangan takut lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pandangan mata rohani Daud, Daud meneruskan puisinya dan berkata begini. Selain Allah adalah perisainya, Daud berkata, engkaulah kemuliaanku. Padahal pada waktu pagi itu dia melarikan diri dan naik ke Bukit Sion, saudara. Dia naik dengan hati yang hancur. Dia malu luar biasa, kemuliaannya porak-poranda karena perbuatan anaknya Absalom. Tapi ketika dia mengalihkan matanya kepada Tuhan, dia melihat Tuhanlah sumber kemuliaannya yang akan menegakkan martabatnya kembali. Lalu dia berkata lagi, dan engkaulah yang mengangkat kepalaku. Padahal waktu naik ke Bukit Sion dia berselubung, saudara. Tanda malu sekali. Tetapi ketika dia melihat Tuhan, Tuhanlah yang mengangkat kepalanya lagi. Itu pertanda nanti seluruh kehormatannya akan ditegakkan oleh Tuhan. Saudara, itulah iman Daud kepada Tuhan. Yang harus menjadi kepercayaan kita juga kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Setelah itu apa yang kita lakukan? Lepaskan kekhawatiran pandangan kita. Mulailah memandang pada besarnya kuasa Tuhan. Bapa kita yang tak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu pada ayat yang kelima Daud menutupnya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud menaikkan doa itu dengan nyaring, dengan satu keyakinan bahwa Allah adalah sumber pertolongannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita berdoa lagi kepada Tuhan. Berdoa dan mulai alihkan pandangan mata rohani kita kepada Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa, dia pemegang jalannya dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi di luar kehendaknya. Dia Bapa kita yang baik, yang tahu kebutuhan kita. Dia adalah benteng yang teguh. Dia adalah perisai yang kokoh buat kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Percaya kepada Tuhan, lihat kuasanya. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir. Bagaimana pertolongan Tuhan bisa datang kepada kita?
percaya penuh kepada Allah. Percaya penuh kepada Allah. Saudara, izinkan saya bertanya pada saudara. Coba terka saudara. Kebanyakan orang Kristen ketika mengalami persoalan berat, setelah berdoa, bisa tidur apa enggak bisa tidur? Saudara mungkin tertawa lihat karena tahu jawabannya. Kebanyakan orang Kristen setelah berdoa, malah tidak bisa tidur bukan? Sampai jam 2, jam 3 pagi belum bisa tidur. Setengah 4 mulai mengambil obat tidur dan meminumnya. Saudara tidak salah juga minum obat tidur kalau tidak bisa tidur. Tidak salah juga. Karena itu memang kita butuhkan. Tapi kalau itu terjadi terus menerus dan setiap malam, itu berarti jiwa Anda dan saya gelisah. Setelah berdoa, setelah lihat kuasa Tuhan, kenapa tidak bisa tidur? Karena belum ada penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, berbeda dengan Daud. Di ayat ke-6 dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Padahal musuh masih mengepung. Pasukan Absalom ribuan orang banyaknya siap untuk menyerang. Menangkap Daud dan menebas lehernya saudara. Tapi dia tidur setelah dia berdoa. Setelah dia melihat kuasa Tuhan, dia tidur. Saudara, bagi saya ada dua macam orang yang bisa tidur di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan dan mengancam jiwanya. Yang pertama adalah orang gila, saudara. Yang kehilangan kesadarannya akan realitas. Dia tidak merasa terancam walaupun musuh mengancam karena dia gila. Tapi yang kedua, orang yang percaya penuh bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menjamah dia di luar kehendak Tuhan. Ia yakin dan percaya bahwa Allah menjaga dia. Maka tidurlah Daud. Saudara, saya kira inilah Daud. Dia telah bergaul dengan Allah sejak dia muda. Dia telah mengalami banyak goncangan di dalam kehidupannya. Dia telah mengalami begitu banyak mara bahaya, tombak, panah, dan pedang yang siap membunuh dia. Tapi dia mengerti Tuhan itu gembalanya. Yang menjaga dia senantiasa. Dan dia adalah gembala yang bisa dipercaya. Sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, Allah tidak pernah meninggalkan dia. Nah, pengenalan akan Allah inilah yang menjadi modal Daud untuk tidur dengan nyenyak di tengah-tengah kepungan musuh. Itu pertanda dia menyerahkan seluruh hidupnya di dalam tangan pegangan Tuhan. Bapa, gembala, pencipta, sahabat yang dapat dipercaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pegang terus masalahmu. Jangan genggam terus kekhawatiranmu dan kecemasanmu. Lama-lama akan menjadi ketakutan yang semakin berat dan menekan dan meneror jiwamu. Saudara, saya ingin melukiskan dengan satu gelas air mineral. Air mineral ini saudara isinya cuma 220 ml. Berarti beratnya hanya 220 mg. Kita semua bisa memegang ini. Gampang kok, ringan kok. Tapi coba sampai berapa lama saudara bisa memegang ini? 30 detik? 1 menit? 30 menit? 1 jam? Kalau kita tetap menggenggam terus menerus, memegang terus menerus air aqua yang ringan ini, lama-lama seluruh otot-otot di tangan kita akan terasa berat sekali. Harus menanggung yang sebetulnya ini cuma ringan, betul? Tapi semakin lama akan terasa semakin berat. Akhirnya kita harus mengaku kita tidak mampu memegangnya. Kenapa saudara-saudara? Karena yang ringan itu dikalikan dengan waktu akan menjadi semakin berat. Di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan persoalan kita.
Kalau hati kita cuma melihat dan fokus pada persoalan itu dan memegang persoalan itu terus menerus, sehebat apapun engkau dan saya, sekuat apapun engkau dan saya, lama-lama akan terteror mental kita. Dan kita akan menjadi manusia yang fobia. Kemanapun serba takut. Karena kita tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Ada Tuhan. Ada Tuhan dalam persoalan kita. Ada Tuhan di dunia yang universal ini sangat menakutkan. Sangat cemas dan sangat khawatir. Ada Tuhan. Barangkali engkau boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, PR hidupku terlalu berat. Aku tidak mampu. Saya percaya Dia Bapa yang baik. Yang akan mengambil beban kita, PR-PR kita. Untuk diselesaikannya. Atau Dia memberi kekuatan kepada kita. Untuk menanggungnya. Saudara, saya ingat ketika anak saya kecil, saudara. Berusia kira-kira 8 tahun. Di kelas 3 SD. Dia mempunyai beban pelajaran yang begitu berat sekali. Sampai harus ngeles, saudara, karena dia harus ngeles untuk boleh mengatasi pelajaran-pelajaran yang begitu banyak yang membuat dia di luar pengertian dia. Aduh, kasihan saudara, pergi sekolah jam 7, masuk setengah 8, pulang kemudian jam 1, setelah itu makan, ngeles lagi sampai jam 4. Setelah jam 4 dia pulang ke rumah, mandi. Lalu jam 7 mulai belajar lagi, kadang-kadang sampai jam 10 malam. Saudara, saya masih ingat satu kali ketika saya pulang bersama istri saya dari pelayanan gereja. Saya melihat anak saya yang berumur 8 itu sedang tidur di meja belajarnya. Aduh, hati saya gak tega melihatnya, saudara. Sudah seperti itu dia belajar di meja itu tiap-tiap malam. Tapi sekarang dia tertidur. Saudara, istri saya datang dan membangunkan dia. Seperti biasanya istri saya bertanya, sudah selesai belum? Seperti biasa juga pasti jawabannya saya sudah tahu, belum. Pasti istri saya akan berkata begini, ayo cepat kerjakan, selesaikan, sudah malam ini. Tapi sebelum istri saya bicara seperti itu, saudara, anak saya memegang tangan mamanya, menatap mamanya, lalu berkata begini, Mama, boleh gak saya mohon sama Mama? Mohon apa? PR saya terlalu banyak, saya gak kuat, saya sudah capek, saya gak bisa. Lalu mau apa kamu? Mau gak Mama bikinin PR saya? Oh, saya tahu jawabannya, saudara. Istri saya orang yang disiplin, tegas. Pasti jawabannya, tidak nak, ini bagian kamu bukan bagian Mama. Kerjakan sendiri. Tapi malam itu malam keajaiban, saudara. Istri saya mengelus-ngelus kepala anak saya dan berkata, tidurlah nak. Mama tahu PR-mu begitu banyak. Nanti Mama yang mengerjakannya. Saudara, matanya bersinar. Ada 1-2 jatuh air mata, tanda dia sangat terharu oleh kasih mamanya. Lalu dia cuci kaki, saudara, sikat gigi, saya ganti baju. Ketika saya balik dari ganti baju, anak saya sudah masuk, tertidur pulas, saudara. Saya masuk ke kamarnya, lihat dia sudah tidur. Saya berkata dalam hati begini sembari memandang wajahnya. Nak, kamu kok bisa tidur di tengah-tengah PR yang banyak? Gimana sih kamu? Tapi dalam hati saya berkata begini, tapi Papa bangga sama kamu nak. Di tengah-tengah PR yang begitu banyak kamu bisa tidur. Imanmu seperti Daud. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, saya terharu sekali. Keluar dari kamarnya saya berpikir, kenapa ya anak saya bisa tidur? Yang pertama, dia percaya kepada janji mamanya. Tidurlah nak, Mama yang akan mengerjakan. Yang kedua, dia tahu mamanya mampu menyelesaikannya. Saudara-saudara, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin iman seperti anak kecil itu.
yang percaya kepadamu total, menyerah, berserah, tidak mendua, tidak meragukan. Bapa itu Allah yang bisa dipercaya. Saudara, Daud berkata, aku berbaring lalu tidur. Setelah itu esok pagi, apakah masalahnya selesai? Saudara, sudah dikasih Tuhan, dalam ayat yang ke-8 dia berkata begini, saudara. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Berbeda dengan semalam, dia mengeluh, dia meratap kepada Tuhan. Tapi setelah bangun tidur di pagi hari dia berkata, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ada kekuatan daripada Tuhan. Lalu apakah masalahnya selesai? Lalu apakah pasukan yang mengepung dan membunuh dia di kaki bukit Zaitun itu telah pergi? Jawabnya belum. Kenapa belum? Sebab dia masih berdoa lagi kepada Tuhan. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, karena engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Musuh masih mengepung dia. Dia masih berseru sekali lagi kepada Tuhan untuk bangkit membela dia. Lalu barangkali engkau dan saya bertanya, apa gunanya Daud berdoa? Apa bedanya setelah dia beriman dengan tidak beriman? Beda, saudara. Saat dia berdoa kepada Tuhan, dia datang dengan meratap. Tapi pagi itu, walaupun masalahnya belum selesai, ada sesuatu yang berubah dalam diri Daud. Mental dia, keberanian dia, sandaran dia dalam menghadapi masalah yang menakutkan di depannya. Dia tahu dia tidak sendiri. Tapi Tuhan Allah yang dikasihi beserta dengan dia. Saudara, sejarah membuktikan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan iman Daud. Kepercayaan Daud kepadanya. Satu kali kelak Allah menuntun Daud untuk pulang ke Yerusalem. Kembali ke istananya mengalahkan pasukan Absalom. Saudara, dia kembali menjadi raja. Disinilah Mazmur ini berbunyi bagi Israel. Daud hendak berkata bagi Israel demikian. Dari Tuhan datang pertolongan. Daud ingin berseru kepada setiap orang percaya. Dari Tuhan datang pertolongan. Begitu juga Daud ingin berseru kepadamu dan kepadaku. Dari Tuhan datang pertolongan. From the Lord comes deliverance. Saudara-saudara, berdoalah. Saudara-saudara, lihatlah kuasa Tuhan. Saudara-saudara, serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan. Maka engkau akan menjadi orang yang begitu kuat. Karena Tuhan menopangmu. Karena Tuhan menopangku. From the Lord comes deliverance. Amin. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan tadi boleh semakin meneguhkan dan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Mari kita mau terus mendekat kepada Tuhan karena dialah Tuhan sumber kekuatan kita. Datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu.
menyerahkan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau ada di saat ku perlukan, setia selalu selamanya, selamanya. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Dengan kesadaran penuh bahwa Dialah pribadi yang menjadi kekuatan dan satu-satunya sumber pertolongan kita. Mari kita di akhir ibadah ini kembali datang memohon anugerah-Nya, menaikkan doa permohonan kita. Bapa di surga, kami mau sekali lagi datang kepadamu, belajar seperti hamba-Mu Daud yang berseru bahwa Engkaulah kekuatan dan perisai kami. Dan dengan begitu kami mau belajar tidur dengan tenang, bangun dengan penuh keyakinan di hari yang baru. Karena tahu bahwa kami tidak pernah berperang sendirian. Karena itu Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, situasi yang terus kami harus jalani, kami percaya bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang akan terus menopang kehidupan kami. Ada Tuhan yang akan terus senantiasa berperang di depan kami. Engkau yang akan terus menyertai, melindungi kami dari kiri dan kanan kami. Dan bahkan Engkau senantiasa siap sedia menopang kami dari belakang tatkala kami sudah mulai letih dan lesu. Dan tidak akan pernah sekalipun Engkau membiarkan kami jatuh tergeletak. Karena itu ya Tuhan, sekali lagi kami mau belajar untuk menaruh iman, percaya dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Dan kami memohonkan pertolongan-Mu itulah yang akan terus menopang dan menguatkan kami. Melangkah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari menuju kepada masa depan yang semakin baik. Kami terus berdoa memohon anugerah-Mu bagi setiap umat-Mu, saudara-saudara seiman kami ataupun bagi setiap jemaat Tuhan bersama dengan keluarga yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatannya. Mohon anugerah Tuhan di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini. Tuhan yang kiranya menjamah, memberi kekuatan supaya mereka dipulihkan dari sakit penyakitnya dan boleh mereka mengalami kesembuhan. Bagi mereka-mereka yang sedang terus bergumul dengan keras untuk memperbaiki akan hari-hari kehidupannya, akan mencoba
peluang-peluang baru dalam pekerjaan yang harus dikerjakan. Kami mohon anugerah Tuhan juga yang memimpin dan menyertai. Sehingga di tengah situasi yang tidak mudah ini, ya Tuhan, berkat Tuhan itu datang dan boleh memberikan kekuatan dan kesegaran. Memberikan rejeki bagi setiap umat-Mu yang datang berseru memohon pertolongan-Mu. Demikian juga ya Tuhan, bagi setiap keluarga-keluarga yang mulai mengalami kesulitan-kesulitan karena masalah pandemi ini. Kami mohon anugerah-Mu jugalah yang memberi kelegaan, topangan dan kekuatan. Memperbaiki dan memulihkan relasi-relasi yang terganggu karena konflik yang terjadi. Kiranya Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu sajalah yang memberi penghiburan. Pada akhirnya kami sekali lagi akan terus berdoa bagi penyelesaian masalah wabah pandemi ini. Kami mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan yang dinyatakan supaya semua ini boleh cepat berlalu dan kami boleh melihat hari depan yang lebih baik. Kami serahkan para aparat pemerintahan negara kami, mohon Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk mengatur, untuk mengelola setiap keadaan supaya mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik. Berdoa bagi para ahli yang terus berjuang mencari, menemukan baik vaksin maupun obat-obatan. Beri mereka ketekunan, beri mereka hikmat supaya mereka boleh berhasil dalam pekerjaannya. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami bawa sekali lagi dengan penuh iman, pengharapan dan keyakinan. Karena kami tahu dari Tuhanlah kami mendapat pertolongan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari jemaat, saya mengundang saudara-saudara berdiri untuk bersama-sama kita kembalikan pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang besar. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Maka sekarang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menyelamatkan jiwamu. Tuhan akan memimpinmu keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Maybe I'll never know the love it takes to make me a happy home that's warm and safe. And maybe I'll never see how you pray for my every need and wonder what more you could do for me. But when you walk by my side, read me stories at night, and teach me to trust in God's love. You give me a hug, maybe two, and you say I love you, and I think you're doing enough. Maybe you wonder if you're teaching me every good thing that I can
Someday I'll have a home, a family, and I'll love them just as much as you love me. Then maybe you'll finally see you have given enough for me, a gift that will last through eternity.